sebenarnya nggak penting banget ya. Sebenarnya saya nggak mau sih masalah-masalah ini keangkat ya. Saya juga sudah bicara terus dengan pengacara, saya nggak mau keangkat ya masalah kayak gini punya ya. Tujuan fokus saya adalah edukasi sebenarnya ya. Mau kasih tahu masyarakat jangan pakai produk-produk berbahaya, terutama hidroquinone dosis tinggi. Menghimbau artis-artis, cuma sepertinya apa ya, banyak yang nggak bisa terima ya, banyak kelompok yang nggak bisa terima. Dari Ya begini nih, saya dulu. baru saja kami selesaikan, baru dilihat tadi kan baru selesai mendampingi klien kami, Dr. Richard ini. Ada panggilan dari pihak Polda Metro ini, ada laporan dugaan pencemaran nama baik. Jadi baru saja sebagai warga negara yang baik, kita hadir untuk mengikuti panggilan tersebut. Ini panggilan pertama? Ya, panggilan pertama ini, klarifikasi. Klarifikasi. Ya, klarifikasi. Atas pelaporan terhadap Pencemaran nama baik. Dari siapa ya? Laporan dari Dari siapa siapa? maksudnya? Itu Yang kita tahu ya dari atas nama pelapornya itu saudara Aditya Dwi Putra, Pak. Setelah diklarifikasi katanya salah satu kuasa dari ya, Kartika Putri. Ya, Dok bisa diceritakan kembali mungkin awal mula perseteruannya? Sebenarnya nggak penting banget ya. Sebenarnya saya nggak mau sih masalah-masalah ini keangkat ya. Saya juga sudah bicara terus dengan pengacara, saya nggak mau keangkat ya masalah kayak gini punya ya. Tujuan fokus saya adalah edukasi sebenarnya ya. Mau kasih tahu masyarakat jangan pakai produk-produk berbahaya, terutama hidroquinone dosis tinggi. Menghimbau artis-artis, cuma sepertinya apa ya, banyak yang nggak bisa terima ya, banyak kelompok yang nggak bisa terima. Sampai kemarin yang paling saya menyakitkan hati itu adalah ketemu tapi tujuannya berbeda kayak gitu punya. Yang satu saya pikir mau ketemu, mau YouTubean bareng, mau ngevlog bareng, mau diskusi supaya jadi lebih baik, tapi ternyata mau pengacara dan saya juga dapat surat. Saya pikir mau ketemu, mau YouTubean bareng, mau ngevlog bareng, mau diskusi supaya jadi lebih baik, tapi ternyata mau pengacara dan saya juga dapat surat cinta di sana. Terus dibilang minta maaf. Pengacara saya ini nggak setuju saya minta maaf sebenarnya. Nggak setuju saya Iya minta sih, maaf. begini, sebenarnya kita kan negara sudah merdeka kayak gini kan, untuk mencari figur seperti klien kita ini sebenarnya sulit. Dia seorang dokter yang care terhadap segala sesuatu masalah kesehatan khususnya untuk kecantikan. Tetapi apa yang menjadi kebaikan beliau ini, tapi justru sebaliknya. Jadi kita sudah berapa kali komplain dengan dokter begini kan. Jadi seharusnya tidak dilakukan lagi, tapi tetap aja. Kenapa? Karena Richard sebagai seorang dokter mempunyai naluri sebagai seorang dokter. Kalau melihat sesuatu yang berkenaan dengan pekerjaan dia itu ada hal yang tidak baik, dia langsung. Tapi apa yang dia dapat sekarang? Justru dia dibalik, dilapor. Bahkan dia sekarang boleh dikata ya jadi seperti orang yang seharusnya diperlakukan dengan baik, justru sebaliknya. Untuk itu kami sebagai PH-nya, kami sudah protes beberapa kali, dan juga untuk mencari keadilan dan kebenaran sebenarnya, kami juga di Polda Sumatera Selatan sudah kami juga lapor balik dia juga. berarti Dok kemarin sempat bertemu dengan Kartika Putri dengan pengacaranya juga gitu ya? Saya kemarin sempat bertemu dengan, ngobrol lah, diskusi bareng, lalu diminta untuk minta maaf kan. Ya saya pikir tujuan saya kan edukasi ya, bukan untuk ngobrol lah, diskusi bareng, lalu diminta untuk minta maaf kan. Ya saya pikir tujuan saya kan edukasi ya, bukan untuk mau cari masalah ya dengan artis tersebut ya. Jadi ya udahlah, cuma maaf aja, apa sih susahnya minta maaf, murah kok maaf dari saya kayak gitu punya kan. Maaf atas dampak ya kan, mungkin gara-gara saya ngomong kayak gitu punya berdampak bagi keluarga dia, tapi bukan artinya yang saya sampaikan itu salah. Tetap dong, kita kalau misalnya endorse sesuatu ya harus dipilah-pilih benar-benar, jangan produk-produk berbahaya yang dipromosin kayak gitu punya kan. Jadi saya minta maaf. Nah, saya nggak tahu, mungkin nggak kena di dia, saya nggak tahu juga permintaan maaf seperti apa yang beliau harapkan, karena saya minta maaf itu 3 kali. Ketemu langsung, kalian bisa nonton videonya sendiri tanpa saya potong. Kedua, memang oke lah, minta maaf kedua, maklum lah ya, masih ada rasa dongkol kayak gitu ya, maaf tapi masih kayak gitu ya. Permintaan maaf ketiga ini tanpa tapi. Jadi saya malah mendoakan semoga sehat selalu kayak gitu kan, saya doain kayak gitu kan, sehat selalu. Ya sudah, saya anggap udahlah kayak gitu punya, karena apa sih, saya nggak mau lah cari-cari masalah yang kayak ginian punya kayak gitu punya kan.
Tapi ternyata minta maaf tanggal 15, saya dilaporin tanggal 16. Iya. Sehari setelahnya ya. Kan gimana lah kalau Mas ngerasa kayak gitu punya kan ngerasa dipermainkan lah kita kan kayak gitu punya kan. Jadi seolah-olah saya sempat bicara dengan pengacara saya, apa saya berhenti aja yang nge-review produk-produk, atau saya berhenti aja yang himbau kayak gitu punya. Kan tantangannya besar kayak gini kayak gitu punya, malah dilaporin bukannya di cari-cari masalah yang kayak ginian punya kayak gitu punya kan. Tapi ternyata minta maaf tanggal 15, saya dilaporin tanggal 16. Iya. Sehari setelahnya ya. Kan gimana lah kalau Mas ngerasa kayak gitu punya kan ngerasa dipermainkan lah kita kan kayak gitu punya kan. Jadi seolah-olah saya sempat bicara dengan pengacara saya, apa saya berhenti aja yang nge-review produk-produk, atau saya berhenti aja yang himbau kayak gitu punya. Kan tantangannya besar kayak gini kayak gitu punya, malah dilaporin bukannya di Dan saat bertemu dengan Kartika Sudibyo, kesan apa sih yang didapat oleh seorang dokter terhadap Kartika saat itu? Sebenarnya waktu ketemu fine aja sih, baik-baik aja. Diskusi seperti biasa. Kan pada waktu itu kalian bisa nonton di videonya. Saya kan mengedukasi kayak gitu kan. Beliau kan lebih mengklarifikasi sih menurut saya. Tapi dokter mengira masalahnya sudah selesai ya, tapi malah berani seperti itu dok. Memang masalahnya sudah selesai, dan yang sebenarnya kan yang saya himbau itu bukan hanya artis itu, semua artis-artis yang mempromosikan produk abal-abal, yang mempromosikan hidroquinone dosis tinggi. Jadi saya nggak tertuju pada satu orang, dia yang permasalahkan adalah Instastory. Padahal saya itu luas banget, semua artis tolong dipilah-pilih kalau endorsement, jangan asal aja promosiin. Benar dong kalimat saya, cuma mungkin itu menyakiti hati dia kan, saya nggak tahu. Berarti sebenarnya tidak menyebutkan nama artis itu ya? Saya nggak sebut nama. Tapi merasa, yang bersangkutan merasa ya? Kalau itu balik lagi ke dianya, kenapa dia merasa. Kalau dia nggak ngerasa, padahal saya itu luas banget, semua artis tolong dipilah-pilih kalau endorsement, jangan asal aja promosiin. Benar dong kalimat saya, cuma mungkin itu menyakiti hati dia kan, saya nggak tahu. Berarti sebenarnya tidak menyebutkan nama artis itu ya? Saya nggak sebut nama. Tapi merasa, yang bersangkutan merasa ya? Kalau itu balik lagi ke dianya, kenapa dia merasa. Kalau dia nggak ngerasa, nggak mempromosikan ya harusnya nggak ngerasa. Saya nggak ngerasa, saya nyebut nama dia mempromosikan kayak gitu punya, saya nggak. Memang yang endorse produk itu cuma Kartika saja dok? Oh, saya nggak ngomong Kartika. Di sini sekali lagi saya jelasin ya supaya nggak ada implikasi kemana-mana ya. Saya tujukan kepada semua selebgram, semua kelompok artis yang mempromosikan hidroquinone dosis tinggi. Permasalahannya, masalah dia tersinggung itu urusan dia sih. Diajak dialog, kan saya cuma berusaha menjelaskan bahwa ini nih hasil labnya nih, yang kayak gitu punya kan. Kalau masalah dia tersinggung ya, itu kan bukan urusan saya. Beliau tersinggung karena saya, dianya merasa terganggu. Ya udah, sorry, saya bilang. Dia dihujanin komentar jelek ya, saya minta maaf lah. Saya budaya orang timur, saya nggak mau cari masalah kan kayak gitu punya. Dok, tapi pada saat mereview kosmetik itu sempat matek dia nggak sih dok? Nggak pernah. Justru sebetulnya banyak artis tersebut, banyak artis lah, bukan hanya dia, banyak artis yang nyolek saya duluan. Tapi kalau disenggol balik malah dia yang marah. Dok, artinya kan ini laporan sudah masuk, artinya siap untuk menghadapi ke depannya apa seperti apa? Nah, dari pengacara saya kayak gimana? Ya iyalah, kita kan sebagai warga negara baik, kita ikut aja proses dari pihak penyidik aja dan melalui polisi di Polda Metro ini. Dok, Tapi dari kacamata hukum sendiri, tanpa menyebutkan nama seseorang itu bisa dipidanakan dok? Bang? Kita nggak mau jawab itu nanti. Kita nggak mau jawab itu nanti. Pengadilan nanti. Ya dok, tadi Pengadilan. artinya pemeriksaan ini laporan Kartika Putri dok ya? Penegasan lagi dok? Ya. Saya nggak mau sebut nama, seperti saya bilang tadi ya, saya nggak mau sebut nama. Yang jelas, saya di sini sebagai edukator. Saya dari awal, benar-benar kalau kalian nonton video YouTube saya dari awal, dari sebelum ketemu artis-artis tersebut, saya sudah fix banget memerangi kosmetik berbahaya, kosmetik ilegal. Dan dari awal juga saya sudah kasih tahu bahwa kelompok artis ini, kelompok artis-artis yang promosi asal-asalan, terima duit aja tapi nggak pakai di review, yang nggak BPOM pun dipromosiin, yang etiket biru dikasih tahu